Bila ingin hidup lebih lama lagi, harus melalui kerja untuk menghasilkan waktu. Di lengan tiap orang ada timer yang tertulis sisa waktu mereka, dan itu menandakan orang itu hidupnya tinggal berapa lama lagi. Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Keyview. Buat kalian yang bingung apa itu Keyview, jadi guys, Keyview itu adalah Rizky Review. Jadi ini adalah segmen baru yang ada di YouTube channel gue ini guys. Di Keyview ini nantinya gue bakalan banyak review-review film ataupun gue bakalan ceritain alur cerita sebuah film. Oh ya guys, gue mau tegesin kalau video ini tuh mengandung spoiler. Nah di Keyview yang pertama ini gue tuh bakalan ceritain alur dari sebuah film yang berjudul In Time. Jadi guys, genre film In Time ini adalah film action thriller. Film ini sendiri tuh udah lumayan lama ya guys ya. Film ini tuh sekitar tahun 2011 gitu. Nah di dalam film ini guys, waktu itu sudah menjadi mata uang. Jadi kalau mau belanja, makan atau apapun itu, kalian tuh bukan bayar pakai uang atau kartu debit atau kartu kredit, tapi kalian tuh bakal bayar memakai waktu. Bingung kan? Makanya guys, langsung aja kita bahas filmnya guys. Tapi seperti biasanya, sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gua ini guys. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau tetap support channel gue ini. Dan buat kalian yang baru join sama channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena bentar lagi udah mau 10.000 subscriber nih guys. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita review film In The Time guys. Jadi guys, awalnya diceritakan bahwa di masa depan manusia hanya bisa hidup hingga umur 25 tahun. Bila ingin hidup lebih lama lagi, harus melalui kerja untuk menghasilkan waktu. Di lengan tiap orang ada timer yang tertulis sisa waktu mereka, dan itu menandakan orang itu hidupnya tinggal berapa lama lagi. Waktu sudah menjadi mata uang. Saat makan pun harus bayar menggunakan waktu. Otomatis orang kaya mempunyai waktu yang banyak dan mendapatkan keabadian. Sedangkan orang miskin berada dalam keadaan ketakutan akan waktunya habis. Nah, saat seorang pria bernama Will baru bangun, hidupnya itu tidak sampai 24 jam lagi. Dan kalau kalian lihat di sini guys, wanita yang sebaya dengannya itu ternyata itu adalah ibunya sendiri. Karena umur wajar manusia itu memang hanya 25 tahun. Jadi, muka semua orang akan berhenti di umur 25 tahun juga. Seperti biasanya, mereka akan berbagi tugas untuk kerja. Tujuannya untuk mempertahankan hidup masing-masing. Sebelum pergi, ibunya itu memberikan sangu kepada si Will ini 30 menit untuk membeli sarapan ataupun barang-barang lain. Dan ibunya juga mengingatkan kalau besok malam itu harus datang ke stasiun untuk menjemputnya. Karena besok setelah membayar tanggungan rumah, waktu hidup ibunya itu hanya tersisa 1,5 jam. Sampai di pabrik, Will menyadari bahwa harga kopi yang kemarin 3 menit sekarang sudah naik menjadi 4 menit. Dan di lantai terlihat ada mayat yang sudah mati. Will pun bekerja dengan keras untuk mendapatkan upah waktunya. Setelah Will menyelesaikan pekerjaannya hari itu, seperti biasanya nih, Will mengambil gajinya yang dalam bentuk waktu. Tetapi waktu yang diberikan untuknya hari ini tidak sampai 24 jam. Dan kasirnya mengatakan hari ini tugas udah dinaikkan dan Will pun tidak mencapai target. Will pun frustasi dan datang ke bar. Temannya yang bernama Borel mengatakan bar ini kedatangan seorang yang sangat kaya. Di pergelangan tangannya tertulis 100 tahun lebih. Will pun langsung menghampirinya dan dengan niat baiknya untuk mengingatkan bahwa si Henry ini bisa jadi sasaran perampok waktu. Baru saja diingatkan oleh Will, tiba-tiba beberapa perampok waktu pun datang. Semuanya langsung kabur dan Will pun membawa Henry kabur. Mereka berdua lari dan bersembunyi di sebuah bangunan yang sudah ditelantarkan. Di sini si Henry bilang, "Kenapa kamu bawa aku? Aku tuh sengaja untuk ke daerah miskin ini buat mencari mati. Karena aku sudah hidup selama 105 tahun." Will pun langsung saja melihat lengannya dan hanya tersisa 18 jam lagi. Dan Will pun hanya bisa terdiam saja pada saat itu. Keesokan paginya, Will yang terbiasa dengan melihat lengannya, tiba-tiba dia mempunyai waktu 116 tahun. Dan di jendela pun ada sebuah pesan yang ditinggalkan. Pesan itu adalah, "Jangan menyia-nyiakan waktuku." Ternyata orang kaya itu diam-diam memberikan waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia pun duduk di sebuah jembatan hingga waktunya habis dan jatuh ke bawah air.
Will pun yang mendapatkan waktu yang sangat banyak. Yang pertama kali dia lakukan adalah menemui temannya yaitu si Borel. Setelah itu dia pun memberikan si Borel ini waktu 10 tahun. Setelah itu Will pun membeli sekutum bunga dan langsung ke stasiun untuk menjemput ibunya. Tetapi ibunya itu tidak muncul tepat waktu. Dia pun merasa ada yang aneh dan langsung saja dengan cepat dia berlari ke arah mobil bus tersebut. Dan ternyata harga transportasi itu naik menjadi 2 jam dan ibunya itu hanya tersisa waktu 1,5 jam. Jadi ibunya pun hanya bisa berlari untuk pulang ke rumah. Gak lama kemudian Will dan ibunya pun bertemu di tengah jalan yang amat panjang. Will pun langsung mengulurkan tangannya. Tetapi sedetik sebelum mereka berpegangan, waktu ibunya pun telah habis. Dan akhirnya ibunya mati dengan begitu saja di pelukan Will. Will yang sangat terluka pun bersumpah bahwa harus membuat orang kaya yang buat peraturan waktu itu membayar semuanya. Nah, keesokan harinya dia langsung menyewa sebuah mobil dan pergi ke daerah orang kaya. Baru saja sampai di tempat ini, Will menyadari bahwa keserakahan dan kemiskinan membatasi imajinasi seseorang. Karena baru saja dia melewati jalan itu, dia itu bahkan sudah menghabiskan waktu 1 tahun. Setelah melewati banyak hal, akhirnya Will pun sampai juga nih di tempat orang kaya. Tetapi dia merasa sangat aneh, nggak seperti tempat dia biasanya, karena orang lain kelihatannya sangat-sangat tenang dan hanya dia yang terbiasa dengan lari-lari. Di waktu yang bersamaan, penjaga waktu menemukan mayat Henry dan di sekitar CCTV mereka melihat ada wajahnya si Will dan mereka memastikan bahwa Will telah membunuh Henry dan mencuri waktunya. Mereka pun langsung segera menyebar untuk menangkap si Will. Tapi pada saat itu si Will itu sedang bermain judi dan kebetulan dia itu sedang duduk di depan Philip. Philip ini adalah seorang bos bank waktu. Dia sekarang sudah berumur 110 tahun. Dia pun menggulung bajunya dan rupanya dia itu masih ada waktu 9.860 tahun. Philip pun langsung saja memasang taruhan sebesar 50 tahun. Will pun juga memasang taruhan sebesar 50 tahun juga guys. Setelah itu si Philip ini menambahkan lagi taruhannya sebesar 200 tahun. Dia kelihatan bernafsu sekali. Untungnya di sini si Will lah yang pemenangnya. Dan bisa kita lihat waktu di lengannya Will itu bertambah dan sekarang Will menjadi orang kaya yang bisa hidup ribuan tahun. Nah, pada saat Philip sudah kalah, si Philip ini malah memperkenalkan Will kepada ketiga wanita cantik, di mana wanita itu adalah ibu mertua, istri dan anaknya. Penampilan Will yang sangat berwibawa pun berhasil menarik perhatian anak Philip yaitu Sylvia. Nah, karena Sylvia ini anak orang kaya, kemanapun dia pergi pasti akan ada penjaga yang mengikutinya. Tetapi dia dari awal memang sudah hidup seperti ini. Di saat itu juga, penjaga waktu membawa orang dan mengepung tempat itu. Di sini Will mengatakan waktu dia yang 1000 tahun itu dia dapatkan dari kemenangannya. Tetapi penjaga waktu itu tidak percaya sama sekali dan langsung saja mengambil waktu Will yang 1000 tahun itu. Dan juga hanya memberikan dia sisa waktu itu selama 2 jam. Will pun tidak ingin mati begitu saja. Dia pun mempunyai ide dengan menculik Sylvia. Keduanya pun langsung melarikan diri ke daerah sipil. Dan di jalan mereka itu bertemu dengan perampok waktu. Lalu mereka merampok waktunya Sylvia. Setelah siuman, mereka berdua hanya tersisa waktu hidup setengah jam lagi. Will pun langsung mencari temannya yaitu si Borel untuk meminjam waktu sedikit saja. Tetapi siapa sangka istri Borel mengatakan setelah Will memberikan Borel waktu 10 tahun, dia langsung mulai mabuk-mabukan dan setelah itu mati di dalam bar. Saat mati pun dia masih ada sisa waktu selama 9 tahun. Akhirnya Will pun menggadaikan anting-anting Sylvia dan dia pun mendapatkan waktu 2 hari. Setelah itu Will pun menelepon ayahnya Sylvia yakni si Philip. Will meminta tebusan sebesar 1000 tahun. Sebenarnya waktu segitu bagi Philip bukanlah apa-apa, tetapi dia tidak menyetujuinya. Karena bila waktu sebanyak 1000 tahun itu masuk ke daerah miskin, maka perekonomian akan hancur. Mengetahui ayahnya yang tidak bersedia untuk memberikan tebusan, Sylvia merasa sedih dan ingin menelepon ayahnya. Tapi tiba-tiba ada penjaga waktu yang datang dan langsung saja ditembak oleh Sylvia. Mereka pun langsung saja melarikan diri lagi. Setelah itu pun mereka menabrakkan sebuah mobil ke dalam bank. Ternyata Sylvia mengajak Will ini untuk merampok bank milik ayahnya. Mereka pun mengambil waktu yang sangat banyak dan langsung saja mereka itu membagikan waktu tersebut kepada orang-orang miskin. Tapi setelah mereka sudah membagikan waktu-waktu tersebut ke orang miskin,
miskin, siapa sangka hal itu belum juga mengubah hidup orang miskin. Mereka malah sangat tersiksa dengan waktu. Pihak bank yang tahu jika waktu dalam jumlah besar memasuki wilayah orang miskin, dengan cepat mereka menaikkan harga kurs dan harga barang di wilayah itu. Orang miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka lagi. Will akhirnya mengerti, waktu yang mereka rampok itu tidak bisa mengubah sistem waktu, kecuali mereka itu mempunyai waktu yang lebih banyak lagi. Keesokan harinya, Sylvia berinisiatif menemui ayahnya untuk mengaku salah. Di saat orang-orang tidak siaga, Will menyulik Philip. Mereka pun langsung datang ke suatu tempat, dan di dalamnya ternyata ada sebuah berangkas yang berisi waktu selama 1.000.000 tahun. Philip pun berkata, meski waktu 1.000.000 itu memasuki wilayah miskin, tetap saja tidak bisa mengubah apa-apa. Paling banyak hanya 2 generasi yang mampu bertahan. Pada saat itu, Will tidak berpikir akan seperti itu. Dia pun memberikan waktu 1.000.000 tahun itu kepada seorang gadis di wilayah miskin. Nah, di saat itu penjaga waktu pun datang. Dia langsung saja mengerahkan pistol ke mereka. Will pun mengatakan, gak usah repot-repot, karena aku dan Sylvia hanya tersiksa waktu hidup 1,5 menit saja. Setelah mendengarnya, penjaga waktu itu pun melihat juga waktu di lengannya. Waktunya sendiri juga tinggal 5 detik. Ternyata dia sibuk mengejar Will hingga lupa mengambil waktu hari ini. Saat itu Will pun menyadari bahwa di mobil penjaga waktu itu pasti masih ada waktu. Setelah berlari, mereka untungnya sempat mengisi kembali waktunya sebelum detik-detik terakhir. Dan Will pun langsung saja memeluk Sylvia karena senang mereka berdua selamat. Dan setelah itu pun banyak orang miskin yang melewati perbatasan dan masuk ke wilayah orang kaya. Sedangkan Sylvia dan Will ini pergi ke bank yang lebih besar untuk merampoknya lagi. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih guys alur cerita dari film In Time tadi? Tapi yang ngeri juga ya kalau bener-bener waktu itu dijadikan mata uang. Iya, bener-bener serem gitu ya kan guys? Dan gimana nih guys menurut kalian tentang film ini? Langsung aja kalian komen ya guys ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, gua Rizky Aulia. Sampai jumpa di Kivi-Kivi lainnya. Bye-bye.